Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Para hadirin jamaah Masjid As-Safir yang sama-sama mengharap ridha serta maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji serta syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan berbagai macam kenikmatan-kenikmatan yang tak terhingga, terlebih nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga kita mampu memanfaatkan dan juga memaksimalkan bulan Ramadan ini dengan berbagai macam aktivitas-aktivitas kebaikan. Salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan juga kita semua selaku umatnya. Para hadirin rahimakumullah, izinkan saya untuk bertanya. Boleh, Pak? Boleh bertanya? Boleh. Bapak ingin masuk surga? Mau masuk surga? Mau. Coba yang ingin dan juga mau masuk surga boleh cungkan tangan. Masya Allah ya. Mudah-mudahan kita semua masuk surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira kalau ditanya semua orang mau masuk surga ataupun tidak, semuanya mau. Tak terkecuali, Pak, ada salah seorang sahabat Nabi yang bernama Amr bin Jamuh. Sekali lagi, sahabat Nabi ini bernama Amr bin Jamuh. Bapak pernah mendengar Amr bin Jamuh sebelumnya? Belum? Barusan saya sebut 3 kali, Pak. Amr bin Jamuh, ini yang keempat kali ya. Baik. Sahabat yang bernama Amr bin Jamuh ini ya, beliau termasuk tokoh di kalangan Bani Salamah yang tinggal di Madinah. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Mus'ab bin Umair untuk mengajarkan Islam di Madinah, ya, banyak yang masuk Islam. Tetapi Amr bin Jamuh termasuk telat masuk Islamnya. Ya. Istrinya sudah masuk Islam, anak-anaknya sudah masuk Islam. Anak-anaknya ada yang bernama Mu'ad, Mu'awwad, Khalad, Abdurrahman, dan juga Hindun masuk Islam. Tetapi Amr bin Jamuh belum masuk Islam. Amr bin Jamuh sudah memasuki usia yang katakanlah tua. Usianya 60 tahun lebih. Kalau saya lihat jamaahnya masih 20 tahunan ya. 60 tahun lebih, Pak. Bahkan kakinya pincang. Umurnya 60 tahun lebih, bahasa kita mungkin sudah pensiun, orang pensiunan. Kakinya pincang. Amr bin Jamuh mempunyai satu patung yang disembah, yang diberi nama Manaf. Patung ini disembah oleh Amr bin Jamuh, bahkan dibuatkan ruangan khusus untuk sembahan ini. Maka Mu'adz, salah seorang anak Amr bin Jamuh, berdiskusi dengan Mu'adz bin Jabal. Bagaimana nih caranya supaya bapaknya sadar akan kesyirikannya dan masuk Islam. Sehinggalah diatur strategi, Pak. Ketika malam tiba, Amr bin Jamuh terlelap dalam tidurnya, itu patung diambil. Patung itu diculik, Pak. Diambil dari tempatnya, kemudian dilemparkan, dibuang ke tempat pembuangan sampah, ke tempat pembuangan kotoran. Amr bin Jamuh pagi hari bangun, mau menyembah berhalanya, kaget. Kenapa? Berhalanya nggak ada.
jalan-jalan kemana ini kan itu. Gak mungkin juga berhala jalan-jalan gitu. Emangnya kita healing dulu kan gitu ya. Ini nggak ada gitu. Kaget, marah, kesal, dicari di rumah nggak ketemu, Pak. Keluar rumah dicari ke sana kemari, pada akhirnya ketemu di tempat pembuangan sampah, tempat pembuangan kotoran. Maka manaf tersebut kemudian diambil, dicuci, dibersihkan, diberi wangi-wangian, disembah lagi. Malam berikutnya sama, Pak, kasusnya. Diculik lagi tuh Tuhannya, dibuang ke tempat yang sama. Amr bin Jamuh sama kan itu, kaget juga, ini kemana lagi Tuhannya? Siapa yang berani nyurinya? Siapa yang berani menculiknya? Dicari pasti ke sana lagi kan gitu. Ternyata ada di lubang tempat yang sama. Diambil, dibersihkan, dicuci, diberi wangi-wangian, disembah lagi. Yang pada akhirnya Amr bin Jamuh pun bosan, Pak, gitu ya. Tuhannya diculik tiap malam kan gitu. Akhirnya dia ambil sebuah pedang, disimpan di leher Manaf tersebut, disimpan di patung tersebut. Wahai Manaf, kamu kan Tuhan gitu. Kalau benar Tuhan, kalau ada yang mau nanti nyulik kan itu, tuh pedangnya sudah disiapkan, tinggal lawan sendiri kan itu. Amr bin Jamuh tidur lagi, Pak, namanya ngantuk kan gitu, tidur. Diambil lagi, Pak. Namun kesempatan kali ini patung Manaf tergeletak dengan seekor bangkai anjing. Nah, barulah Amr bin Jamuh ketika melihat fenomena tersebut berpikir, oh ini masa iya dijadikan Tuhan? Jangankan untuk membela diri, membela orang lain, untuk membela dirinya saja nggak bisa, bahkan mengenaskan, tergeletak dengan seekor bangkai anjing. Akhirnya tokoh-tokoh Madinah yang menyaksikan hal tersebut datang kepada Amr bin Jamuh memberikan nasihat-nasihat yang pada akhirnya Amr bin Jamuh pun masuk Islam. Singkat cerita, Rasulullah SAW bersama para sahabatnya sedang berkumpul. Kemudian Rasul bersabda, "Qumu ilal jannah." Wahai para sahabatku, yuk berdiri, yuk bangkit menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Di mana surga ini luasnya seluas langit dan juga bumi, disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ini seruan Nabi mengajak para sahabat untuk berperang di medan perang Uhud. Karena di medan perang Badar kaum Quraisy kalah, Pak, ya. Mau balas dendam, ya. Bawa pasukan, ya. Dan Rasul mengajak para sahabat untuk berperang di medan perang Uhud. Semuanya sepakat ingin berangkat dengan Rasulullah, tanpa terkecuali Amr bin Jamuh, walaupun usianya sudah tua, kakinya pincang, ingin ikut bersama Rasulullah SAW, ingin ke surganya Allah. Karena Rasul memberikan pengantar, "Qumu ilal jannah," kan itu. Yuk berdiri bangkit menuju surga. Maka Amr bin Jamuh pun ingin masuk surga. Ternyata dihalang-halangi oleh anak-anaknya. "Wahai bapak, nggak usah ikut berperang, Pak. Biarkan kami saja yang berperang. Bapak nggak dosa kalau nggak ikut perang. Bapak sudah tua, bahkan bapak kakinya pincang, nggak dosa." Tetapi Amr bin Jamuh dengan semangatnya ingin ikut bersama Rasul, akhirnya langsung mendatangi Rasulullah SAW dan mengadukan kelakuan anak-anaknya. "Wahai Rasulullah, ini saya mau ikut perang, tetapi dicegah, dilarang oleh anak-anak saya." Maka oleh Rasul pun ditenangkan, "Wahai Amr bin Jamuh, engkau sudah diberikan uzur, tidak mengapa, tidak dosa kalau tidak ikut berperang." Sampai pada akhirnya Amr bin Jamuh terus melobi Rasulullah SAW. Sampailah Amr bin Jamuh mengungkapkan sebuah ungkapan, "Ya Rasulullah, wallahi la arju an ati'a bi'urjati hadhihi al-jannah." Ya Rasulullah, demi Allah, saya berharap menginjakkan kakiku yang pincang ini ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, ya. Dengan kaki yang
pincang berharap menginjakkan kakinya ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pada akhirnya Rasul pun menginstruksikan kepada anak-anaknya, la tamna'u la'allallaha yarzuqhu syahada. Udah biarin, jangan dilarang-larang, jangan ditahan-tahan. Mudah-mudahan Allah memberikan syahadah kepadanya. Ya. Maka Amr bin Jamuh pulang bersiap-siap, bawa baju perangnya, bawa pedangnya. Bahkan beliau pun berdoa, Allahumma rzuqni syahadah wala taruddani ila ahli. Ya Allah, berikanlah rizki kepada saya syahadah, meninggal dalam keadaan syahid, dan janganlah engkau balikkan aku ke keluargaku. Dan itu doa Amr bin Jamuh. Ternyata qadarullah, Amr bin Jamuh termasuk salah satu orang yang meninggal di medan perang Uhud. Para hadirin rahimakumullah, itulah bagaimana keinginan Amr bin Jamuh ingin masuk surga dengan perjuangannya, kakinya yang pincang datang ke medan jihad. Tinggal pertanyaannya untuk kita hari ini, kira-kira barusan kita ingin masuk surga, kita mau masuk surga, kira-kira dengan apa kita masuk surganya, Pak? Kalau sama-sama punya kaki, alhamdulillah, bisa jadi kaki kita lebih sehat daripada Amr bin Jamuh. Tetapi pertanyaannya, sudah sejauh mana langkah kaki kita mudah menggapai surganya Allah Subhanahu wa taala? Contoh yang jauh-jauh, jangan jauh-jauh, yang dekat-dekat saja. Sudah sejauh mana kita rajin melangkahkan kaki kita ke masjid dalam rangka sholat berjamaah? Sudah sejauh mana perjuangan langkah kaki kita menuju majlis ilmu, di mana Rasulullah SAW mengatakan bahwa kalaulah bepergian menuntut ilmu, Allah mudahkan menuju surganya Allah. Jangan sampai kaki kita yang sehat ini mampu mendaki gunung yang tinggi, melewati samudra yang luas, menjelajahi luar negeri, baik di Asia maupun Eropa, tetapi masjid yang dekat rumah tidak pernah disinggahi atau hanya dilewati saja. Maka dengan kaki yang sehat kita syukuri, mudah-mudahan kaki kita melangkah ke tempat-tempat kebaikan, melangkah ke tempat-tempat yang bisa menghasilkan ridha dan juga maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Maka Amr bin Jamuh dengan kakinya yang pincang mampu meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita pun mempunyai kaki yang sehat, bisa melangkahkan kaki kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam perjuangan-perjuangan yang bisa kita usahakan. Para hadirin rahimakumullah, mungkin ini saja yang bisa disampaikan. Mudah-mudahan ada guna serta manfaatnya untuk kita semua, terutama dalam rangka meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan kualitas amal soleh kita, dan juga meningkatkan kualitas ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, marilah kita tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.